pendidikan inklusif. Jadi sementara tim pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Majalengka sudah bergerak. Ini salah satu aktivitasnya adalah meningkatkan kompetensi. Nah itu kan, itu diantaranya. Jadi kegiatan Webar ini kan ada yang menggerakkan. Nah, Dinas Pendidikan juga membentuk tim ya. Jadi Dinas Pendidikan dengan tim pendidikan inklusif di Majalengka. Atau juga bisa kerjasama ya dengan SLB Pusat Sumber Kabupaten Majalengka. Ya. Mudah-mudahan WLD di Majalengka ya cepat terrealisasi, sebab itu juga menjadi tagihan ya di nasional terkait perlu segera cepat membentuk WLD paling lama itu 3 tahun ya, tapi mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Gitu. Baik Bapak Ibu hormati, menarik sekali ketika berbicara pendidikan yang inklusif sebagaimanapun ya berbagai regulasi menyebutkan bahwa dari PAUD ya SD SMP sampai kesetaraan pun ya, itu harus mengakomodasi semua peserta didik. Saya katakan termasuk itu, ya memang sebetulnya kalau semua ya sudah ada, tapi kadang-kadang ada yang belum masuk. Nah, jadi termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 2016 karena memang disinyalir masih kurang atau masih adanya beberapa peserta didik penyandang disabilitas yang belum terakomodasi layanan pendidikannya. Enggak, dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu terbit peraturan yang mengatur bawahnya, kalau tidak salah sekitar 9 peraturan ya. Dan yang terkait dengan pendidikan yaitu PP nomor 13 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta disabilitas. Dan amanah kepada Kemenak dan Kemendikbudristek harus membuat peraturan menteri yang mengatur layanan terbaik untuk akomodasi yang layak. Alhamdulillah, kita sudah punya peraturan itu yang harus jadi acuan di semua kabupaten kota, 514 kabupaten kota, dan 38 provinsi. Bagaimana ketika pendidikan inklusif dilaksanakan, sebab pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah itu wajib untuk menjalankan pendidikan inklusif dan juga harus mengakomodasi peserta didik penyandang disabilitas. Sebab peserta didik penyandang disabilitas bagian dari peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah bagian dari semua anak atau semua peserta didik. Yang tak kalah penting adalah ketika menerapkan atau menjalankan pendidikan inklusif ya, itu akan terjadi kolaborasi profesional. Ada guru, ada dokter, ada terapis, ada pekerja sosial, dan ada juga praktisi yang lainnya ya. Kemudian juga ada ahli-ahli baik dari perguruan tinggi atau dari lembaga-lembaga pendukung pendidikan inklusif. Ada kolaborasi profesional dengan tujuan sama, berarti semua anak itu terakomodasi, jadi pendidikan itu ramah untuk semua. Seperti pada tema webinar hari ini. Ramah bagi anak itu termasuk ramah bagaimana penyandang disabilitas itu terakomodasi pendidikannya. Jadi yang kita ketahui karena labeling sudah terjadi, tapi misalnya penyandang disabilitas, peserta didik penyandang disabilitas. Tapi dari itu semua, yang paling penting itu bukan labelnya, tapi bagaimana ketika upaya penghilangan hambatan itu dilakukan oleh semua pihak, guru, tenaga pendidikan, dan juga yang semua pihak yang terkait pada setiap persatuan pendidikan, termasuk juga masyarakat. Bagaimana ini betul beragama. Jadi ketika berbicara pendidikan inklusif juga berbicara yang pertama bagaimana sekolah itu terbuka, satuan pendidikan itu terbuka, satuan pendidikan itu tidak diskriminasi, dan juga satuan pendidikan itu ramah. Nah ini ramah itu dalam artian ramah fisik dan ramah non fisik. Ketika di jalan-jalan menuju sekolah sudah ada guiding block atau jalan pemandu arah, berarti sudah ramah. Ketika gerbang-gerbangnya itu bisa disliding atau bisa dibuka mudah, ya. Ketika pengguna kursi roda itu sudah ada ram kursi roda menuju sekolah, berarti itu ramah fisik. Itu juga diamanatkan pada PP nomor 57 tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan PP tersebut. Dikatakan bahwa penyediaan sarana prasarana harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah, jadi memang di standar juga sudah jelas, sehingga turun di Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar terkait dengan standar pengelolaan ya pada pendidikan anak usia dini ya, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Salah satunya, kalau tidak salah di pasal 15, bahwa sekolah itu harus mewujudkan iklim inklusivitas. Nah, ketika mewujudkan, sekolah mewujudkan iklim inklusivitas, nah ini peran pengawas sekolah ini harus betul-betul bisa memantau, bisa mensupervisi, bisa juga nanti mengevaluasi, atau dengan 3 besarannya, merencanakan, kemudian supervisi dan pengawasan. Dan pengawasan. Nah ini penting, sebenarnya pengawasan itu ya. Jadi di perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu ada pemantauan, ada pembinaan atau supervisi dan juga ada evaluasi. Peran pengawas penting sekali sebagai teman-teman pengawas. Bagaimana ketika mereka itu harus mendampingi. Jadi para pengawas harus mendampingi penyelenggaraan yang inklusif. Jadi mulai mengadakan sosialisasi, mendampingi penyelenggaraan, mulai perencanaan, dan juga nanti harus sampai kepada bagaimana memantau itu dengan instrumen yang disesuaikan dengan karakteristik inklusivitas dan juga layanan-layanan terbaik di satuan pendidikan. Berikutnya adalah ketika kita melihat, suka ada, oh sekarang pendidikan inklusif, bagaimana dengan SLB? Nah, jadi amanah 3 undang-undang nih, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah diubah beberapa kali, juga perubahan keduanya ada Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan undang-undang tersebut ya. Itu sudah mengatur nomenklatur penyandang disabilitas sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 8 2016. Kemudian di Undang-Undang nomor 8 2016 itu jelas. Jadi sama bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas itu bisa secara inklusif atau khusus itu berarti satuan khusus atau SLB. Dan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 di penjelasan pasal 15 disebutkan bahwa kalau dulu namanya kelainan ya, tapi kita istilahnya disesuaikan dengan istilah yang terbaru bahwa pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diselenggarakan secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus. Nah, jadi tetap SLB merupakan jadi pilihan terbaik. Sekolah umum, sekolah kejuruan juga tetap harus lebih eksis juga sebab ditulis di peraturan juga secara inklusif baru melalui satuan pendidikan khusus. Jadi itu adalah alternatif terakhir harusnya ke pendidikan inklusif dulu. Nah, bila dengan berbagai kondisi dan pilihan orang tua itu sebenarnya mungkin dia lebih memilih. Itu kan pilihan. Tapi pendidikan inklusif juga tidak ada pilih-pilih dalam artinya tidak anak ini masuk, anak ini tidak. Jadi semua itu sesuai dengan kondisi anak ya bisa masuk ke sekolah umum. Dan tapi sekolah juga harus menyiapkan bagaimana ketika melayani anak-anak dengan berbagai kecerdasan atau kondisi yang majemuk atau yang bervariasi itu. Ini beberapa hal, jadi tetap SLB atau satuan pendidikan khusus juga tetap eksis. Pendidikan inklusif juga harus mulai eksis. Sebab sekarang jumlah peserta didik yang dilayani di SLB dan di sekolah umum ini sudah sekitar 55-45%. Jadi sudah hampir sebanding ya. Jadi pendidikan inklusif juga memberi ruang yang luas untuk mengakomodasi peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus. Ya. Jadi ketika kita berbicara peserta didik khusus dan peserta didik penyandang disabilitas, nanti ada paparan juga ada slide yang menjelaskan itu. Berikutnya Bapak Ibu hormati yang terkala adalah ketika secara tegas dijelaskan ya bahwa hak pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas ini biasanya undang-undang nih.
mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, jadi memang ini seiring dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Maaf, ya 2003. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, jadi ini seiring antara Undang-Undang Nomor 8 di sini ya. Dan sama nih, secara inklusif dan khusus. Jadi di regulasi ini jelas-jelas mengatur bagaimana satuan pendidikan bagi mereka. Jadi secara inklusif dan khusus. Bagaimana secara inklusif? Ya, nah, nanti strateginya akan dijelaskan dan juga layanan yang terbaik nanti Ibu Yu sebagai best practice bisa menjelaskan yang sudah terjadi atau langsung melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas. Oke. Jadi jelas Pemda, baik pemerintah termasuk juga pemerintah pusat, itu wajib menjalankan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk di setiap jalur jenis dan jenjang. Nah, artinya ke pemerintah daerah itu sesuai dengan kewenangannya. Berarti ketika di PAUD pendidikan dasar dan pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Kemudian ketika sekolahnya di SLB, di SMA dan SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Ya, melihat ketika berbicara pendidikan khusus, ya itu kan mulai TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB itu menjadi kewenangan provinsi sebab diatur pada Undang-Undang Nomor 23 2014 pada lampiran 1 dijelaskan ya bahwa pendidikan khusus dan pendidikan menengah ya maaf ditulisnya pendidikan menengah dan pendidikan khusus itu menjadi kewenangan provinsi. Pendidikan khusus itu maksudnya melalui satuan pendidikan khusus. Baik, jadi sama ketika kita berbicara panjang pendidikan atau pas pendidikan yang harus diberikan itu tidak lepas dari sistem pendidikan nasional SNP. Berarti kita juga harus mengacu kepada PP nomor 57 tahun 2021 dan perubahannya PP nomor 4 tahun 2022 dan juga 8 standar ya, yang terbaru yang terbit itu baru 7 ya. Dari mulai nomor 5 SKL ya, nomor 22 ya. Kemudian nomor 7 standar isi ya, sama tahunnya 2022 ya. Kemudian nomor 16 itu tahun 2022 juga standar proses. Kemudian nomor 21 tahun 2022 itu untuk penilaian. Jadi terkait dengan pembelajaran ya 4 standar ini tahun 2022. Yang tahun 2023 itu yang sudah terbit itu ada 3 ya. Standar biaya Permendikbud nomor 8 2023. Kemudian juga standar terkait dengan sarana prasarana nomor 22 tahun 2023 dan yang terbit terakhir itu di standar Permendikbud Ristek nomor 47 tahun 2023 ya. Jadi ini yang 2003 itu ada 3, sudah ada 3. Dan yang tak kalah penting adalah ketika tadi berbicara harus ramah ya terhadap sumber didik, alhamdulillah di Permendikbud Ristek nomor 47 tahun 2023 dijelaskan di antaranya itu bagaimana ketika sarana prasarana ya harus ramah juga terhadap disabilitas, juga bagaimana ketika pendidiknya juga harus disiapkan yang sesuai dengan kebutuhan pendidik ya, yang nanti adanya guru pendidikan khusus dan juga bagaimana ketika mewujudkan dalam pembelajaran itu adanya iklim yang inklusif atau iklim inklusivitas. Iklim inklusivitas dia maknai dengan menerima berbagai bentuk keragaman. Artinya inklusif itu menerima semua anak dengan berbagai karakteristik, kondisi juga bisa kondisi daerah, kondisi geografis dan sebagainya, kondisi ekonomi, ya, gender dan sebagainya. Itu berbicara inklusif secara ideal. Yang tak kalah penting adalah tadi juga disebutkan ketika penyelenggaraan pendidikan khusus secara inklusif bagi PD perlu didukung dengan SDM ya, yang memadai antara lain adalah dibentuknya ULD, ya, sumber daya itu ada ULD dan juga disediakan guru pendidikan khusus, yaitu guru yang memiliki kompetensi untuk pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas, ya, dan juga nanti ditempatkan di Satmingkal atau Satuan Administrasi Pangkal ULD. Itu. Nah, ini beberapa hal AYL itu ada 4 Bapak Ibu ya, yang juga menjadi 2 besaran yang diatur pada
Undang-Undang Nomor 8 2016, PP 13 2020, dan juga pada Permendikbudristek 48 2023. Yang pertama, akomodasi yang layak itu di penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, ya, kemudian juga penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga penyediaan kurikulum. Berarti penyediaan sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas diantaranya. Nah, ini dijelaskan mungkin karena ini terlalu teori, nanti dibaca saja setelah dibagikan, ya. Dapat mengingat waktu, karena sudah hampir 16 ya. Nah, di sini ketika berbicara dukungan anggaran, berarti anggaran ya, ini di PP juga di Permendikbudristek dijelaskan ya. Perlu ananya berapa nanti mungkin ULD memfasilitasi bagaimana biaya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan pendidik disabilitas, bantuan atau beasiswa nih bagi peserta didik disabilitas ya, dan juga dana untuk menyediakan sarana prasarana yang layak. Ini bagian yang perlu nanti dirancang, diprogramkan ya. Jadi sebab jelas perintahnya bahwa AYL dan ULD ini harus menjadi bagian dari RKPD. Jadi rencana kerja pembangunan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Jadi memang baik sekali apabila ada berbagai kebijakan dari daerah yang nanti akan menggulkan berbagai program atau kegiatan dan juga anggaran ini. Ini terkait sarana prasarana. Nah ini. Jadi sarana prasarana itu ada sarana prasarana umum, sarana prasarana khusus, dan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, seiring dengan PJJ, ya ini juga bagian bagaimana nanti penyandang disabilitas juga bisa memanfaatkan sarana prasarana pendukung itu. Apalagi sarana prasarana nanti ada prasarana yang khusus, ya, termasuk juga sarana-sarana yang media adaptif, ya, atau juga ya itu kan sesuatu yang menjadi bagian dari program kompensatorik ya, dan juga bagian-bagian penting ya, yang akan mendukung mereka. Jadi pelaksanaan itu sangat penting ya, termasuk juga ada yang secara umum ya, kursi roda, kursi roda ya, juga nanti Ricklet pen ya dan sebagainya. Banyak sekali ya. Itu ketika ingin memahami ini Bapak Ibu silakan dibuka di lampiran 1 ya. Permendikbudristek nomor 48 2023 itu sudah dituliskan ya untuk membawa dan Bapak Ibu memahami itu ya. Berikutnya terkait dengan penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga pendidikan. Diawali bahwa untuk menambah wawasan tentang pendidikan inklusif atau pemahaman pendidikan inklusif di perguruan tinggi ya. Di pasal 5 di pasal 5 itu di ayat 3-nya ya. Kemudian di huruf A-nya dijelaskan bahwa di perguruan tinggi atau LPTK perlu menyediakan mata kuliah tentang pendidikan inklusif. Jadi nanti ke depannya minimal memahami bagaimana itu pendidikan inklusif itu dari mulai berbagai nomenklatur atau pengertian dan sebagainya. Dan nanti ketika menjadi guru ya di LPTK ini semua sudah memahami dasar dari pemahaman pendidikan inklusif. Berikutnya yang menarik adalah ini menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Itu adalah penyiapan kalau di PP nomor 13 disebutnya penyiapan dan penyediaan guru pendidikan khusus. Jadi pengadaan guru pendidikan khusus pada satuan pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas. Jadi sementara ini di Permendikbud 48 itu ditugaskannya di ULD dan dia bisa bertugas ke 1 atau lebih satuan pendidikan menjadi teman berkolaborasi guru lainnya, baik guru kelas atau guru mapel. Bahkan untuk guru BK sendiri kan menjadi ahli ya terkait dengan layanan konseling yang harus diberikan di ULD. Nah, jadi yang harus difasilitasi dari ULD. Penyediaan kurikulum, nah ini menarik. Nanti juga ada paparan yang lebih luas terkait ini, sebab ketika berbicara penyediaan kurikulum, ya kurikulumnya kan kurikulum berlaku yang berlaku di sekolah tersebut, tapi nanti ada yang dimodifikasi. Yang terkelah penting kita pahami, ketika penyandang disabilitasnya adalah tidak diikuti dengan hambatan intelektual atau tanpa hambatan intelektual, dari 4 standar nasional pendidikan terkait dengan SKL atau tujuan, isi, proses, dan penilaian.
Nah, untuk yang tanpa hambatan intelektual atau tanpa hambatan akademik, mereka itu modifikasinya pada standar proses. Bagaimana proses atau caranya, strateginya, kemudian juga nanti alat-alat bantunya atau media adaptifnya, kemudian juga waktunya, ya, dan juga beberapa hal ya yang bisa nanti mendukung layanan itu menjadi optimal. Jelas, yang penting ketika ada asesmen, serta di asesmen baik asesmen fungsional, medis dan psikologis, jadi tahu ya sesuai dengan kebutuhannya anak ini punya kondisinya seperti ini, hambatannya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Nah, ini yang harus nanti menjadi akomodasi kurikulum. Jadi menyediakan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan kebutuhan peserta didik. Nah, Bapak Ibu hormati, jadi ketika berbicara konsep inklusi, ya, ini kan bisa dilihat dari inklusi itu sebagai filosofi. Inklusi adalah filosofi yang menyatakan bahwa ruang kelas dan ruang bermasyarakat tidak lengkap tanpa mengikutsertakan semua anak. Semua anak itu dengan semua kebutuhan. Jadi penting sekali ketika kita memahami berbagai hambatan anak yang akan bermuara kepada layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi mungkin ada yang ditingkatkan untuk anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus, itu anak-anak yang memiliki kecerdasan dan potensi bakat istimewa. Ada juga yang dimodifikasi, ya, hanya karena terkait dengan caranya saja, yang tadi, yang tanpa hambatan akademik. Dan juga ada yang hambatan intelektual, sehingga komprehensif. Menyeluruh di 4 standar itu ada modifikasi atau penyesuaiannya. Ya. Itu untuk hambatan intelektual. Jadi ketika disabilitas fisik atau tunadaksa diikuti dengan hambatan intelektual, nah itu kan jadi ganda. Ya. Ketika ditambah lagi dia juga bicara, hambatan disabilitas bicara, berarti jadi multi. Nah itu bagian-bagian yang harus disesuaikan akomodasi yang layaknya. Disesuaikan juga bagaimana rancangan pembelajarannya. Jadi bagaimanapun kita pahami bahwa inklusi ini sebuah pola pikir bagaimana memberikan kesempatan kepada semua anak. Jangan sampai jadi bagaimana menghalangi. Nah, itu mengubah mindset. Yang tadinya, oh maaf, saya tidak menerima karena tidak memiliki tenaga yang kompeten. Nah sekarang harus kompeten minimal dengan peran-perannya. Peran guru, peran kepala sekolah, dan juga peran pengawas sekolah yang terbaik supaya nanti semua anak ini bisa diberikan layanan yang terbaik sesuai dengan kondisi hambatan dan kebutuhannya. Bisa dilihat juga bahwa kondisi itu adalah inklusi itu adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita melihat karakteristiknya, kondisi fisiknya, kepribadiannya, status, suku, budaya, dan lain-lain. Baik, berikutnya adalah bagaimana pola pikir ini selanjutnya berkembang dengan proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum, sehingga kurikulum harus menjadi sebuah sistem layanan dan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak. Jadi kurikulum harus ramah. Kemudian non fisiknya ya, atau bangunan-bangunannya, kelasnya, alat-alatnya juga harus ramah, atau sarana dan prasarana. Nah, bagaimanapun masih ada 3 hal yang harus menjadi masukan bagi kita ya terkait dengan bagaimana sikap dari masyarakat kita. Ada yang masih menganggap sesuatu yang berbeda ketika mereka itu masuk. Kan mereka berbeda. Kenapa harus masuk pada kelas yang tidak biasa? Itu adalah pola dimensi budaya yang harus segera diubah. Jadi ketika berbicara budaya adalah bagaimana ketika dalam dimensi ini perlu dibentuk sikap saling menerima dan menghargai perbedaan. Ya. Jadi perbedaan ini sesuatu yang dianggap menjadi sesuatu yang positif untuk mencari bagaimana layanan yang bermutu. Ujung-ujung seperti itu. Bagaimana layanan bermutu. Kemudian juga dimensi kebijakan. Kita melihat juga ya, terkait dengan kebijakan inklusif ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah satu pendidikan ketika di level sekolah dan juga menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan dinas pendidikan sebab dinas pendidikan
wajib memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, wajib memfasilitasi pembentukan ULD, dan juga wajib 4 hal itu, ya, baik dan sarana, dana, kemudian SDM-nya termasuk kurikulumnya itu menjadi sesuatu yang difasilitasi oleh Pemda. Ada praktik-praktik baik yang sudah ditemui, alhamdulillah. Bapak Ibu, mereka sudah masuk di sekolah umum, ya, menjadi sesuatu yang bisa menjadi motivasi bagaimana layanan yang harus diberikan. Tapi juga ada yang masih merasa menjadi beban sebab dianggap belum memiliki sumber daya yang mencukupi. Nah, ini sebagai tantangan. Tantangan ini menjadi suatu program positif dari Dinas Pendidikan sebagai pamong kepentingan yang punya kebijakan, sehingga dengan adanya webinar ini adalah bagian solusi, ya, memahami berbagai hal yang terkait dengan pendidikan inklusif dan sistem dukungannya. Jadi ini sesuatu yang sudah diatur, juga menjadi tagihan nasional, ya. Jadi tagihan Pemda terkait dengan bagaimana iklim inklusivitas ini menjadi semacam yang diangkat. Ada yang sekolahnya merah-merah, ya, kuning, hijau, ya, seperti lampu-lampu lalu lintas. Ya. Nah, ini adalah bagian yang nanti akan dilihat bagaimana sekolah ini iklim inklusivitasnya. Ya. Dengan achievement nasional dan juga dengan ada Solingjar itu menggambarkan iklim inklusivitas. Tapi yang paling paham adalah sekolah itu sendiri, bagaimana sekolah itu betul-betul menciptakan iklim inklusivitas yang dirasakan oleh semua pihak menjadi sesuatu yang positif, bukan dianggap sesuatu yang negatif. Nah, ini gambaran Bapak Ibu yang hormati, ketika kita berbicara penyandang disabilitas, ini ada di posisi mana? Ya. Ini bagian gambaran sehingga ternyata penyandang disabilitas itu bagian dari peserta didik berkebutuhan khusus. Ketika lebih luas, peserta didik khusus itu tidak dibatasi hanya kepada peserta didik yang internal atau permanen atau yang memerlukan pendidikan khusus. Sebab di sini ini ada dibagi dua. Ya. Nomenklaturnya ini di PP 17 2010, ini di Undang-Undang Nomor 8 2016, PP 13, dan Permendikbud 48, ya, ada disabilitas, ada kelainan. Jadi ini sepadan, ya. Artinya nama istilah tunarungu, oh berarti disabilitas sensorik atau disabilitas rungu. Ini harus dipahami. Dua-duanya saat ini sedang dikaji, dan nanti ketika menyebut satu itu maknanya tidak menjadi perdebatan. Ini yang benar ini, yang benar ini. Dua-duanya benar, ya. Tapi untuk supaya tidak nanti menyebutnya disabilitas netra atau disabilitas sensorik atau tunanetra kan, atau hambatan penglihatan, itu kan jadi agak lelah gitu, atau low vision. Nah, tapi ini ketika menyebut satu kata ini maknanya bervariasi. Ini yang harus kita pahami, sebab nanti ketika dari medis, dari pihak-pihak lain, ya, dinas sosial, itu sebutan-sebutannya mungkin tidak begitu sesuai dengan istilah di pendidikan. Sehingga supaya nomenklatur ini dipahami oleh semua, perlu ada nanti semacam kajian terkait, ya, sedang dilakukan kajian terkait nomenklatur peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi besarannya adalah peserta didik berkebutuhan khusus, ada yang permanen dan ada yang temporer. Ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Dan juga ada gabungan yang keduanya. Ya. Jadi yang internal, ya, ini permanen, ini menetap, tidak dapat disembuhkan, diperbaiki. Ya. Ini merupakan pendidikan khusus, ya, tapi juga bukan hanya yang ini, tapi juga peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Orang pintar-pintar, tapi mereka juga harus difasilitasi supaya betul keunggulannya, bakatnya itu bisa betul-betul dimanfaatkan potensinya secara optimal. Berikutnya adalah yang eksternal, bersifat temporer, sementara dapat disembuhkan atau diperbaiki. Di Undang-Undang Nomor 8 2016 di penjelasan disebutkan, termasuk disabilitas itu dalam waktu yang lama. Yang lama itu 6 bulan. Sebab berbicara dengan nanti disabilitas mental, ketika misalnya di sana itu ada depresi, depresinya hanya 1 bulan sembuh, ya, itu kan kalau depresi sembuh, nah itu belum dikategorikan disabilitas. Sebab nanti berbicara disabilitas itu ada 4 besaran, dan yang kelimanya adalah yang gabungan atau ganda atau multi. Ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual,
disabilitas mental. Disabilitas fisik itu banyak sekali, ya. Baik yang cerebral palsy, yang amputasi, ya, yang bekas kusta, ya. Nah, kemudian juga yang lain-lainnya itu masuk di kelompok itu. Ada juga orang kecil atau yang tubuhnya kecil, ya. Mungkin ada, dan lainnya itu mungkin ada yang bertubuh besar. Itu kan bagian dari yang berbeda sehingga bisa mengganggu kenikmatan dalam kehidupan sehari-harinya. Bersifat temporer, ya ini diantaranya ya peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat ada yang terpencil, mereka itu perlukan layanan khusus. Tapi nanti ke depan kebijakannya seperti apa? Dengan layanan khusus kan nanti ke depannya bisa saja itu menjadi sesuatu yang tidak harus perlu layanan khusus, tapi menjadi kondisi khusus. Sehingga beberapa anak, bahkan ada nama-nama nomenklatur baru, misalnya yang belum masuk di regulasi di Undang-Undang 2023, itu anak-anak yang usia yang terkait dengan hukum, ya. Anak-anak pengungsi, anak-anak jalanan, ya. Anak-anak tunawisma dan sebagainya, itu bagian yang juga bagaimana ketika mereka itu harus mendapat layanan yang optimal seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang nanti, jadi ketika semuanya juga baik permanen baik temporer itu merupakan modifikasi dan penyesuaian. Jadi ketika peserta didik berkonsultasi yang memerlukan pendidikan khusus itu terbagi dua. Yang cerdas istimewa, bakat istimewa, yang disabilitas atau kelainan-kelainan ini. Ini untuk gambaran saja sehingga dipahami. Bapak Ibu hormati, yang tak kalah penting adalah ketika kita berbicara, sekolah kita harus menjadi lingkungan belajar inklusif. Sekolah kita harus mencerminkan di mana semua anak atau pendidik ini dengan keberagamannya atau keragamannya, ya, betul-betul mereka bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dan anak yang beragam dari budaya, agama, sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau gender, ya, dan sebagainya, ini bagian dari yang menjadi perhatian ketika kita memberikan layanan yang terbaik. Lingkungan belajar inklusif, menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi anak dalam belajar, dan juga guru memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, sehingga muncul di sini lingkungan belajar inklusif ada ramah. Makanya tadi sesuai dengan temanya, ya. Peran ULD dalam menyiapkan atau mewujudkan pendidikan ramah anak ini adalah bagian penting. Berarti pendidikan yang bisa mengakomodasi semuanya dan melayani sesuai dengan kebutuhannya. Ini gambaran yang tadi saya jelaskan, ya, ini porsi yang lebih cocok untuk kepala sekolah dan penguasa sekolah memahami ini, sebab ketika pengelolaan pendidikan inklusif ini terkait dengan beberapa yang mendasari. Saya tadi dijelaskan di pasal 15 ayat 2 Permendikbudristek nomor 47 2023 tentang standar pengelolaan, ya, bahwa standar pendidikan harus menciptakan iklim satu pendidikan agar mampu mendorong meningkatkan kualitas pembelajaran, terwujudnya inklusivitas. Nah, jadi ini bagaimana ketika satuan pendidikan harus mewujudkan inklusivitas. Juga terhadap kebinekaan. Nah, ini di PBD, perencanaan berbasis data, ini muncul juga. Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman dan tumbuhnya budaya belajar bagi peserta didik. Nah, ini pada pasal 15 ayat 2, ini bagian yang juga diatur sehingga satuan pendidikan nanti dengan sumber dayanya bagaimana menciptakan ini. Sebab ini menjadi suatu tagihan. Bagaimana sekolah itu menjadi atau dapat menciptakan inklusivitas. Jadi ada 3 permen, ya, yang 46 ini terkait dengan ini penanggulangan kekerasan pada satuan pendidikan, 47 standar pengelolaan, dan Permendikbud 48 2023 ini tentang akomodasi yang layak untuk pendidik disabilitas. Ini bagian yang perlu menjadi PR Bapak dan Ibu ketika memahami hal ini. Ketika merencanakan, jelas harus mengakomodasi berbagai kebijakan, peraturan, dan juga praktik baik tentang pendidikan inklusif, begitu pula dalam melaksanakannya, dan juga dalam pengawasannya. Jadi ketika pengawasan itu bagaimana melakukan pemantauan, bagaimana ketika kita melakukan supervisi, dan juga bagaimana evaluasi. Nah, ini peran pengawas sekolah dalam mendampingi sekolah supaya mewujudkan pendidikan inklusif ini adalah bagian penting yang harus dipahami, dilakukan. Berikutnya adalah ini gambaran ketika nanti praktik baiknya akan disampaikan oleh Ibu Yui. Ya. Jadi yang pertama, ketika alur layanan pendidikan pada saat pendidikan ini dimulai dari PPDB.
Sehingga pengaturan PPDB silakan dibaca, juga sudah ada juknisnya. Tapi ketika permennya silakan dibaca Permendikbudristek nomor 1 ya, tahun 2021. Sudah mengatur ya bahwa bagaimana ada afirmasi untuk peserta didik penyandang disabilitas di samping jalur zonasi dan juga jalur prestasi. Ya. Jadi jalur afirmasi adalah bagian ruang yang luas, bagian dari mengakomodasi. Sehingga karena ada kebijakan itu, berarti satuan pendidikan juga harus mengalokasikan kursi atau kuota, harus juga mengakomodasi di pedoman atau di juknis PPDB-nya kuota atau juga presentasi afirmasi itu yang diperuntukkan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Jadi bertambahnya peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum sebab memang sudah ada aturan yang jelas bagaimana sekolah itu wajib menerima. Ya, sebab bagaimanapun beberapa provinsi ada yang jumlah SLB-nya itu terbatas. Ya. Kalau Jawa Barat kan 380 ya. Tapi juga ada daerah-daerah yang jauh dari SLB. Ya. Itu. Ini diawali dengan penerimaan peserta didik baru yang mengakomodasi peserta didik penyandang disabilitas. Di sini ada kegiatan ya. Setelah masuk, nah baru kita melihat, mengidentifikasi, jadi guru-guru ya dengan instrumen non formal ya atau informal bisa mengidentifikasi dan rangka menemukan dan mengenali peserta didik yang diduga atau yang diindikasikan memerlukan pendidikan khusus. Berikutnya dilakukan asesmen fungsional. Di sini untuk melihat kekuatannya, kelemahannya, dan kebutuhannya. Sehingga tahu juga hambatan-hambatannya. Asesmen ini nanti ada dua fokus. Asesmen untuk perkembangan dan asesmen untuk akademik atau pembelajaran. Perkembangan nanti juga bisa berkolaborasi dengan terapis ya. Ketika dia memiliki perkembangan di bicara, perkembangan di bahasa dan sebagainya. Guru pendidikan khusus memiliki kompetensi itu ya, sebab ada mata kuliah yang mendasari, tapi ketika sudah masuknya perlu ada layanan yang lebih dalam ya, itu ada praktisi itu disebut dengan terapis sesuai dengan yang diatur juga nanti di ULD ya. Jadi mulai terapi fisik ya, dan sebagainya. Kemudian ketika sudah melakukan asesmen fungsional, kita akan mengetahui profil belajar peserta didik yang nanti akan menjadi dasar ketika merencanakan pembelajaran. Bagi peserta didik tertentu, mungkin dia memerlukan program pembelajaran individual. Atau juga hanya penandaan saja, dia masih menggunakan RPP atau MA ya, yang disesuaikan terkait dengan proses, yaitu untuk yang tidak memiliki hambatan intelektual. Ada pelaksanaan pembelajaran, di sini juga memperhatikan prosesnya, ya, yang betul-betul disesuaikan dari mulai tempat duduknya, ya. Kemudian juga bagian pengaturan juga terkait dengan media yang dibutuhkannya, ya, supaya nanti mendukung pelaksanaan yang terbaik. Berikutnya adalah bagaimana ketika penilaian evaluasi pembelajaran juga di sini ada penyesuaian, apakah waktu, isi, dan sebagainya sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Ada laporan hasil belajar. Laporan ini bisa melihat asesmen fungsional yang sudah dilakukan dan juga sebagai laporan kepada orang tua dan juga nanti ke depan untuk masuk studi begitu masuk masa transisi ya, baik dari masyarakat ke TK, TK ke SD, SD SMP dan selanjutnya sampai kepada perguruan tinggi atau sampai kepada dunia kerja. Jadi Bapak Ibu yang mengerti, jadi ketika PPDB ingat setiap satuan pendidikan itu perlu mengakomodasi semua pendidik termasuk PDPD. Ini yang perlu kita pahami. Berikutnya, ya tadi sudah dijelaskan, jadi ketika layanan yang terbaik, tetap kita tidak lepas dari 8 standar nasional pendidikan ini. Ya. Dari mulai SKL sampai kepada standar pembiayaan yang harus kita wujudkan ya, menjadi bagian-bagian penting untuk disesuaikan atau dimodifikasi oleh Bapak Ibu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Ini beberapa standar-standar yang harus juga menjadi perhatian kita sebab pembelajaran itu kita melihat kepada standar itu. Ini contohnya ketika identifikasi ya Bapak Ibu bisa menggali informasi, ada screening
Jadi ketika identifikasi atau asesmen yang dilakukan oleh dokter itu juga bagian masukan kepada guru supaya lebih mengetahui kondisi anak yang sesungguhnya. Ini kita akan melihat individu yang diduga memiliki masalah. Lihat hambatannya. Hambatan itu juga terkait dengan hambatan yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran juga atau yang terkait dengan kebutuhan perkembangan. Penglihatan, pendengaran, dan intelektual itu akan menjadi hambatan yang terkait dengan pembelajaran. Kondisi fisik, motorik, perilaku, soal emosi juga bagian yang harus diintervensi, ya, sebab ini juga akan mempengaruhi hasil mutu layanan kita kepada anak. Jadi menulis aritmatik ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki. Sedangkan ada pasar didik disleksia, disgrafia, diskalkulia, ini yang disebut dengan kesulitan belajar spesifik. Ya. Berikutnya ini ketika dia memiliki hambatan kognitif, motorik, komunikasi, ya, ini adalah bagian penting yang harus nanti dilakukan berbagai intervensi atau terapi secara medis. Berikutnya akan diketahui bahwa ketika terkait dengan asesmen akademik atau pembelajaran, jadi dia disulitnya di mana? Apakah contohnya diketahui dia kesulitan dalam lumpuh layu, dia juga akan berpengaruh bagaimana ketika dia harus menggunakan memegang pensil dan sebagainya. Ini baru di ranah identifikasi, sehingga kita melakukan identifikasi salah, dan juga ini hasil identifikasi. Ditindaklanjuti dengan asesmen. Ini asesmen fungsional, ya. Ada perkembangan, ada minat bakat. Nah, ini juga bagian yang untuk kebutuhan ekskul atau vokasi akademik. Ya. Nah, ini intinya semuanya ketika asesmen ini di ketiga ranah ini untuk kebutuhan yang harus dilakukan, dan intinya kita bisa memahami profil belajar peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Jadi akan tahu apa yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai, dan juga apa yang dibutuhkan. Sehingga kalau sudah diketahui ini, kita akan memetakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Jadi ini menjadi kewenangan GPK. GPK di sini sekarang diterjemahkannya guru pendidikan khusus, memberikan layanan program kebutuhan khusus dan juga program kompensatori. Ini menjadi kewajiban pembina ekskul dan guru keterampilan ketika memberikan pembelajaran ini, ya, dan juga menjadi kewajiban semua guru. Jadi ketika mengidentifikasi, mengasesmen, merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan, ini menjadi kewenangan semua guru. Nanti di WLD ketika sudah ada WLD dan ada guru pendidikan khusus, nah, ketika memiliki hambatan atau juga belum memahami, ini menjadi tugas guru pendidikan khusus untuk mendampingi atau membimbing layanan pembelajaran bagi penyandang disabilitas. Jadi guru kelas, guru mapel, bisa curhat-curhatan, bisa berkolaborasi, ya, ketika untuk memahami layanan terbaik bagi pendidik berkebutuhan atau PDPD. Ini contoh instrumen asesmen fungsional. Kita lihat perilakunya, interaksi sosialnya. Ini tidak semua. Artinya tidak semua berarti harus begini. Guru, ya, nanti juga bisa melihat mengadaptasi dengan dari ahli terkait ini, bisa merancang instrumen sesuai dengan kebutuhan. Ketika ingin tahu perilakunya, ingin tahu interaksi sosialnya, ingin tahu komunikasi dan bahasanya, nah, minimal kita bisa punya gambaran. Ketika anak misalnya kita observasi apakah perilaku yang kooperatif terkait dengan duduk dengan tenang selama 5-10 menit, anak autis tersebut sudah bisa atau tidak. Anak autis, ADHD atau ADD, ini bagian juga yang harus menjadi guideline ketika ingin tahu kondisi mereka. Nah, ini contoh saja, ya. Nah, ini sensori dan sebagainya. Ini ketika Bapak Ibu ingin mengetahui kemampuan awal mereka atau baseline-nya terkait dengan KD atau CP. Mungkin ada yang masih KD atau yang CP.
Kita lihat indikatornya, buat pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan atau pernyataan. Lihat setelah kita menyusun dari yang termudah ke yang tersukar, anak itu mana yang sudah mampu, mana yang mampu dengan bimbingan, atau ada mana yang tidak mampu. Nah, ini bagian juga ingin mengetahui peta atau profil belajar mereka. Seperti itu. Ini gambaran ketika mekanisme pelaksanaan asesmen, ya, asesmen fungsional. Jadi guru, ya, guru kelas, guru mapel, ya, bisa dibantu dengan guru BK. Nanti kalau sudah ada guru pendidikan khusus, bisa dibantu oleh guru pendidikan khusus merencanakan asesmen fungsional. Apakah berorientasi pada perkembangan atau ke akademik bagi PDPD. Kemudian laksanakan pengumpulan data atau melaksanakan asesmen itu sendiri, kemudian dianalisis, akan tahu nanti profilnya tadi berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan. Bisa menyusun matrik perencanaan atau planning metrik atau mengomunikasikan. Nah, setelah kita tahu seperti itu, kita jangan lupa komunikasikan dengan orang tua. Pertama adalah orang tua supaya bisa bersama-sama, bisa mengawal pendidikan bagi anaknya. Kedua juga bagian dari bukti fisik bahwa ketika kita melayani anak-anak dengan persiapan atau dengan perangkat pembelajaran seperti ini, orang tua sudah tahu, oh anak ini seperti ini kondisinya. Tindakan asesmen, ya, ini adalah sangat penting untuk muncul program, ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik program pembelajaran atau juga terkait dengan layanan terapi atau intervensi. Ya. Jadi kita juga nanti bisa merujuk anak ini perlu diterapi karena autis ke ahlinya. Ya. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, perlu adanya asesmen fungsional atau asesmen medis atau psikologis. Jadi satuan pendidikan mengusulkan rujukan, ya, kepada nanti psikolog dan sebagainya yang difasilitasi oleh ULD. Jadi kita ketika berbicara asesmen yang mana, apakah fungsional, asesmen medis, atau asesmen psikologis. Oh, ini oleh guru, ini oleh dokter atau dokter spesialis, oleh psikolog pendidikan atau psikolog klinis. Jadi kan hasilnya akan tahu. Tapi jelas semuanya ini adalah untuk mendukung rancangan pembelajaran, rancangan intervensi yang terbaik bagi peserta didik penyandang disabilitas. Berikutnya ini kewajiban-kewajiban pemerintah, ya, yang juga tadi sudah dijelaskan sedikit. Ya. Kita lanjut saja bahwa ketika berbicara dengan guru pendidikan nanti kalau sudah punya dua besaran tugas pokok. Memberikan layanan pembelajaran bagi PD-PD, ini adalah layanan pembelajaran yang tidak mungkin diberikan oleh guru kelas, guru mapel saat ini karena mungkin belum mengikuti pelatihan. Itu layanan program ya, di luar jam pelajaran atau juga diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang memerlukan pengembangan komunikasi, pengembangan motorik dan sebagainya itu bagian yang nanti diberikan oleh guru pendidikan khusus. Dan juga membimbing atau mendampingi bagi PD-PD. Jadi ini adalah tugas guru pendidikan khusus. Jadi ketika ada guru ini, dia apalagi guru baru belum memahami bagaimana layanan yang baik, juga nah, bagian dari tugas guru pendidikan khusus itu sendiri. Berikutnya oleh guru khusus adalah yang terkait dengan tadi, ya, program-program yang jelas, ya, perlu diberikan oleh ahlinya, ya. Sebab ketika orientasi dan mobilitas, nah, kalau guru kelas, guru mapel kan mungkin belum diberikan kompetensi itu. Sebelum kalau dia ikut kuliah lagi lain soal, ya. Bapak Ibu hormati adalah bagaimana ketika layanan pembelajaran bagi PPD menjadi tugas guru khusus ini, ya, itu kompensatoris. Nah, ini mudah-mudahan nanti cepat realisasi adanya guru khusus di ULD yang nanti akan menjadi dukungan kekuatan bagi semua sekolah supaya sekolahnya itu menjadi sekolah yang ramah. Baik. Nah, kegiatan pembimbingan guru dalam memberikan layanan pembelajaran bagi PDPD ini bagian dari tugas yang harus diberikan guru pendidikan khusus, ya. Juga sampai kepada bagaimana ketika akan mengembangkan program pendidikan inklusif di sekolahnya.
Ini adalah hal penting, ini gambar-gambar saja. Ini kebetulan saya minta fotonya dari Kota Bandung ya. Ini memang ada guru pendidikan khusus yang beliau S2 tapi diangkat oleh daerah itu di SMP Negeri 30. Rasik Sonita ini adalah dia ya, dia S2 tapi dia ikut pelatihan ini ikut pemenuhan guru pembimbing khusus dengan BIMTEK. Nanti kedepannya akan pelatihan berjenjang ya sebagainya. Berikutnya ada hal yang penting adalah ketika fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan layanan WLD. Nah ini kita coba, ini adalah materi paparan yang berikutnya yang juga menjadi keyword dari waktu sebentar lagi ya. Materi ini sebab WLD ini pahami adalah bagian dari satu institusi atau lembaga. Jadi bagian dari dinas pendidikan. Sebab amanahnya ke dinas pendidikan. Yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitasi untuk penyandang disabilitas. Urgensi pembentukan WLD ini yang pertama bagaimana meningkatkan inklusi sosial. Memenuhi hak asasi manusia, mengembangkan potensi, kemudian juga bagaimana nanti harus mengembangkan, membangun kesetaraan kualitas hidup, keterlibatan orang tua dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal. Kita punya PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, ya, termasuk Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Itu. Bahkan Pemda pun sudah punya Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. Di dalamnya ada mengatur SPM untuk satuan pendidikan. Harus inklusif di antaranya. Bapak Ibu yang hormati, jadi untuk apa WLD? Jadi pemenuhan penyediaan AYL dan WLD ada 3 besaran. Yang pertama, memberikan kesamaan kesempatan oleh layanan pendidikan sebagai warga negara, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan yang terakhir adalah supaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Ini adalah 3 kali naik. Penting ya untuk makanya perlunya ada WLD itu sendiri. Bagian dari untuk sistem dukungan itu sendiri. Berikutnya Bapak yang hormati adalah siapa sih yang menerima manfaat AYL dan WLD? Ini sengaja diberi tanda kuning, ini kewenangan pemerintah kabupaten kota, dan yang tanda warna putih adalah untuk yang di kewenangan provinsi. Ini TK, SD, paket A, SMP, paket B, dan juga paket C. Ini bagian dari kewenangan Kabupaten Majalengka kalau di sini ya seperti itu. Bagaimana fasilitasi pembentukan WLD-nya? Ya. Jadi Bapak Ibu hormati, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, berarti baik di provinsi atau di kota. Jadi WLD ini ada WLD yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan ada WLD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Jadi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan wajib memfasilitasi pembentukan WLD pada pendidikan anak usia dini, formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini amanatnya. Sehingga ketika memfasilitasi ini berarti bagaimana nanti Kabupaten Majalengka ini bisa membentuk WLD, menetapkan SK atau menerbitkan SK pembentukan WLD Dinas Pendidikan Kab Majalengka. Jadi mudah-mudahan itu segera terbentuk sebab nanti contoh SK-nya juga sudah dikirimkan template-nya oleh ini PDM 12 ya. Kemudian juga perlu ada penyediaan dukungan anggaran. Jelas ketika dibangun WLD kan anggaran itu untuk memfasilitasi akomodasi yang layaknya ya. Kemudian juga penjalan kebijakan terkaitnya. Bagaimana nanti Permendikbud 48 itu mengamanahkan perlu adanya pos layanan. Pos layanan yang harus dilakukan. Jadi prosedur operasional standar yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Menyediakan sarana prasarananya untuk pelayanan itu sendiri
rekrutan sumber daya manusia yang diperlukan. Jadi ada beberapa sumber daya yang bisa dilibatkan, yang di SK-kan oleh pemerintah daerah, sehingga betul-betul menjadi suatu kesatuan. Ya, itu. Berikutnya dilaksanakan melalui penguatan fungsi. Jadi dilakukannya penguatan fungsi, bukan UPT ya. Gitu. Dan jangan kalah lupa juga nanti perlu adanya peningkatan kompetensi, termasuk kompetensi petugas polisi sendiri. Nah, ini contoh ketika yang diatur pada PP dan pada Permendikbud bahwa pembentukannya itu melalui penguatan fungsi, sehingga penguatan fungsi ini untuk lebih mengoptimalkan, baik misalnya kan ada misalnya bidang PAUD, bidang PTK atau GTK, ya, dan bidang Dikdas, atau ada juga yang bidang SMP dan SD. Ya. Nah, itu menjadi satu kesatuan, jadi tim yang solid, bagaimana ULD ini menjadi semacam aspirasi bersama dari Dinas Pendidikan untuk mengakomodasi yang layak dan juga untuk melakukan berbagai aktivitas layanan, dari mulai tugas fungsi ULD yang harus dilakukan. Jadi ada penanggung jawabnya, misalnya bupati, ya, pengarahnya misalnya sekretaris daerah, koordinator misalnya kepala dinas pendidikan, sekretarisnya siapa yang ditunjuk dinas pendidikan, anggotanya siapa saja yang terlibat. Jadi juga sampai kepada siapa saja SDM yang dilibatkan. Nah, ini tugasnya, ini fungsinya. Ya. Jadi tugasnya ini ada 7 ya, ini fungsinya ada 13. Ya. Ini karena waktu ya tidak akan saya sebutkan, tapi jelas. Ini tugasnya melaksanakan kebijakan kementerian ya, sampai kepada melaksanakan pengawasan presiden, juga pelaporan yang harus dilakukan. Yang mungkin nanti bisa dilihat saja, ini tugas fungsi. Jadi ULD itu punya tugas, punya fungsi ya, yang berbeda dengan satuan pendidikan. Sebab kemudian ketika di JUM nasional, ULD itu SLB ya. Nah, itu ada yang memahaminya karena memang tadinya di kabupaten kota itu belum ada SLB, sepertinya ULD itu SLB, bukan. SLB itu punya kewenangan provinsi. ULD ini adalah bagian dari institusi dari dinas pendidikan. Penyiapan kebutuhannya, nah ini yang perlu dilakukan, dan mulai bagaimana ketika mengembangkan instrumen untuk nanti ketika kita membutuhkan sarana prasarana dalam rangka aksesibilitas, dimension assessment, sampai kepada pembiayaan. Ini poin-poin penting Bapak Ibu yang harus dikembangkan instrumennya untuk kebutuhan ini. Berikutnya layanan pada ULD ini ada penyediaan tenaga pendamping, ya, ada fasilitas penyediaan media dan alat bantu, menyediakan layanan konseling dan asesmen. Nah, di sini ketika layanan konseling berarti guru BK nanti siapa yang ditunjuk untuk menjadi ahli di ULD. Itu bagian juga yang harus dikawal dengan pelibatan SDM. Juga ketika asesmen fungsional berarti oleh guru pendidikan khusus ya untuk fasilitasinya. Penyediaan sistem informasi dan data mengenai PPDB ini penting ketika nanti ada pada tahun ajaran baru, ini menjadi suatu hal yang penting. Asesmen ini mengawali bagaimana untuk mereka itu dipahami ketika akan untuk menyesuaikan dengan afirmasi yang diberikan di satuan pendidikan masing-masing. Berikutnya adalah bagaimana ketika mengembangkan program kecakapan hidup, program layanan transisi, dan juga program kebutuhan khusus, program konsultasi, dan sebagainya. Termasuk juga ketika di SMA ada magang, di SMP ada magang, ini bagian yang harus difasilitasi. Ini beberapa SDM yang dilibatkannya, berarti dokter dari rumah sakit atau dinas kesehatan nanti diajukan oleh dinas pendidikan ke pemerintah daerah, sehingga bisa ditetapkan siapa saja yang akan terlibat, ya, baik dari dokter, psikolog, tenaga keterapian, tenaga ahli, termasuk ahli pendidikan luar biasa atau ahli pendidikan khusus, ya. Maaf, termasuk juga ahli pendidikan inklusif, ya, dan juga tenaga ahli lainnya. Juga bisa nanti dibutuhkan siapa yang praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang bahasa isyarat, ya, CB, ada Bisino, ya, dan sebagainya, simbol braille, isyarat terabak. Kan ini sesuatu yang tidak selama ini tidak semua guru-guru memiliki kompetensi ini. Ya. Pekerja sosial, nah ini apakah dari dinas sosial ya, kalau tidak salah ya, siapa nanti ketika di sekolah itu ada yang memiliki disabilitas mental dari kondisi psikososial, depresi, itu.
kemudian juga schizophrenia, ya, dan sebagainya. Semua itu masuk pada penyandang disabilitas, termasuk yang bipolar, ya, sebagainya. Dan juga konselor atau guru pembimbing khusus, guru bimbingan dan konseling. Baik, jadi satu sisi guru bimbingan khusus, ya, ini bisa berperan menjadi ahli di sini di ULD itu sendiri. Bapak Ibu hormati, jadi ketika melibatkan SDM, ya harus betul-betul diusulan dari Dinas Pendidikan dan juga tidak mengabaikan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Ya, artinya ini supaya nanti optimalisasi layanan. Dan layanan dari tenaga keterapian, misalnya terapi bicara, terapi fisik, dan sebagainya, itu di luar jam pembelajaran. Jadi bukan di dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, ini yang disarankan, maaf, yang diperintahkan pada Permendikbud 48 ini perlu adanya pos layanan ULD. Jadi alur, ya, pos, juga ada proses bisnis, ya, itu kan beberapa hal ketika asesmen bagaimana posnya dan sebagainya. Karena pelaksana ULD juga bagian penting, juga harus memperhatikan beragam disabilitas dan kebutuhan mereka. Seperti itu. Penting sekali Bapak Ibu hormati ketika kita melakukan pemantauan. Nah, ini Dinas Pendidikan bisa dibantu oleh Bapak Ibu pengawas sekolah atau siswa pendidikan dalam menyediakan pendidikan yang harus punya sebetulnya kan harus memiliki umum versi, mungkin ada yang sudah memiliki atau tidak. Jadi nanti pengawas sekolah ya dengan juga mungkin bisa bagaimana ketika melakukan hal tersebut terkait dengan penyediaan akomodasi yang layak. Ini beberapa hal, ini menjadi bagian ya peran Dinas Pendidikan, mungkin kepala sekolah juga, kemudian mungkin juga faktor pihak internal dan juga pengawas sekolah. Jadi peran pengawas sekolah ini besar sekali sesuai dengan binaannya atau sekolah yang diampunya untuk betul-betul semua menuju toward inklusif. Jadi menuju pendidikan inklusif sehingga betul-betul sekolahnya itu menjadi sekolah yang ramah. Peran serta masyarakat adalah sesuatu yang penting baik perorangan atau lembaga organisasi. Sekarang banyak lembaga organisasi yang bergerak di bidang ini, ya, berbagi praktik baik, berbagi pemahaman, ya, bagaimana ketika menjalankan pendidikan inklusif. Juga ULD dapat bekerjasama dengan lembaga atau di masyarakat, organisasi profesi, ya, dan juga asosiasi lainnya, termasuk juga dunia kerja dan mitra pembangunan. Ya. Bapak dan Ibu yang hormati, nah ini gambaran. Ketika ini adalah peran satuan pendidikan dalam menjalankan pendidikan inklusif, mengembangkan program dan kurikulum yang mengakomodasi semua pendidik di satuan pendidikannya. Nah, pengawas harus melihat apakah ini dilakukan, apakah pengelolaan SDM-nya dilakukan, alokasi kuota PDBK-nya atau PDPD-nya dilakukan atau tidak, bagaimana kerjasamanya. Sekolah ini mulai bekerjasama tidak ketika ada masalah-masalah yang perlu harus segera dicari solusinya. Jadi guru nanti di ULD ini kita gambarkan, ya, bisa satu sekolah atau bisa dua sekolah. Jadi ini Dinas Pendidikan yang memfasilitasi pembentukan ULD, juga melibatkan SDM. Dan nanti di sini ada di ULD ini ada guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus bisa ditugaskan ke satu atau kedua sekolah. Jadi nanti juga tugasnya bisa tergantung jumlah peserta didik penyandang disabilitasnya. Ini beberapa hal contoh mekanisme pelaksanaan asesmen medis. Jadi ketika peserta didik di sekolah ini perlu ada asesmen medis atau psikologis. Jadi sekolah-sekolah itu mengusulkan, kan tadi sudah nyambung ya dari asesmen fungsional, sekolah mengusulkan kepada ULD. Jadi ULD menerima usulan, dan diprogramkan di ULD itu sendiri. Berikutnya adalah bagaimana dokter dan sebagainya itu melakukan merencanakan dan melaksanakan asesmen. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada sekolah, ya. Kemudian juga kepala sekolah mengomunikasinya kepada pendidik disabilitas. Ya. Berikutnya bagaimana ketika mengomunikasikan profil belajar ini dan juga guru kelas, guru mata pelajaran, ya, dan guru pendidikan khusus juga menjadi hal-hal penting untuk diakomodasi terkait dengan kebutuhannya. Baik, Bapak Ibu yang mati, karena tadi sampai jam 10.30 ya, ini sudah jam 10.06 ya. Mungkin paparan, nah ini sebab
ini tadi sudah dijelaskan, hanya gambaran-gambaran saja. Silakan Bapak dan Ibu nanti dipandu oleh moderator apabila ada yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak atas penyampaian ilmunya yang sangat bermanfaat, berguna bagi kita. Boleh berikan aplaus dulu Ibu Bapak untuk narasumber kita hari ini yang sungguh luar biasa. Iya. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan secara rinci mengenai apa itu ULD, kemudian bagaimana tugas, fungsi, layanan, dan prosedur pembentukan ULD. Dan kemudian ada satu hal yang saya garis bawahi, yaitu untuk memberikan pelayanan optimal kebutuhan khusus, penting untuk kita melakukan prosedur awal berupa menggali informasi, melakukan identifikasi kasus, yang kemudian nanti hasilnya harus kita tindak lanjuti dengan assessment dan tentunya tindakan. Namun tadi ada sedikit pertanyaan yang membuat saya tersentil sebetulnya Bapak. Tadi beliau mengatakan atau bertanya bahwa apakah di kabupaten kita, di Kabupaten Majalengka sudah ada ULD begitu ya Bapak ya? Dan memang betul jawabannya belum Bapak. Belum, di kabupaten kami belum ada ULD, namun insya Allah Bapak benihnya sudah ada, itu yakni tim pendidikan inklusif, betul. Dan mohon bantuannya Bapak, insya Allah untuk kedepannya, mohon maaf ini izin di mute dulu Bapak Poco ya. Nah, dan mohon izin Bapak untuk kedepannya dengan bimbingan Bapak selaku narasumber kita hari ini, kami siap insya Allah Bapak untuk membentuk ULD sehingga nanti Kabupaten Majalengka bisa mengakomodir, kemudian juga memfasilitasi berbagai permasalahan serta pengembangan pendidikan ramah anak. Begitu Bapak. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, ada hal yang ini saya sampaikan, mohon izin, bahwa ada reward bagi 3 peserta terbaik sesi ini. Jika sesi kemarin kita memberikan reward berupa buku, hari ini atau sesi ini kita akan memberikan reward berupa free infak. Untuk sesi selanjutnya bagi 3 penanya terbaik. Jadi mohon izin Bapak nanti untuk memilih salah satu peserta penanya terbaik. Begitu. Kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau apapun kepada Bapak, disilakan untuk raise hand. Saya berikan kesempatan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Ibu Ois dari Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Salam kenal dengan Bapak, juga dengan ibu-ibu yang lain yang hebat, yang luar biasa. Saya di sini hadir di kesempatan ini mewakili atas nama TK Islam Miftaul Huda, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, juga atas nama PKBM Yas Pemida, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, dan saya juga di sini atas nama yayasan, di mana yayasan tersebut ada di dalamnya yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Yang ingin saya tanyakan, ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh kami sebagai pengurus dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jadi ingin sekali saya mempunyai hasil materi hari ini juga yang webinar yang pertama itu. Terima kasih Bapak, salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tampung saja ya Bapak ya untuk 3 orang penanya. Tadi langsung mohon izin untuk menanggapi, insya Allah nanti PPT-nya mungkin akan di-share oleh pihak panitia Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan salam kenal untuk Ibu Is dari Sukabumi. Terima kasih jauh-jauh sudah ikut bergabung bersama kami, luar biasa. Sama-sama Ibu. Iya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Rini Tuslina. Disilakan Bu, saya unmute dulu ya. Assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih penjelasan narasumber. Salam kenal semuanya. Saya Rini Tuslina dari SDN Cikijing 4. Ingin menanyakan kepada Bapak perihal perbedaan antara ULD dan SLB itu. Mohon penjelasannya lagi, Pak. Memang yang saya simpulkan memang ada kesamaan ya antara ULD dan SLB itu. Tapi memang banyak perbedaannya. Mohon dijelaskan lagi, Pak. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima Assalamualaikum kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Rini Tuslia dari Cikijing 4 ya. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu, kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nita Apriani. Silakan Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf sebentar. Ya, Assalamualaikum Bapak. Wabarakatuh. Mau minta pencerahannya Pak. Kebetulan di sekolah kami ada anak yang berkebutuhan khusus, tapi dalam taraf keterlambatan untuk belajar. Nah, untuk awal karena setelah beberapa bulan belajar baru kelihatan, saya mencoba menyarankan kepada orang tuanya untuk psikotes, Pak. Kebetulan ada kantor atau apa ya itu psikotes untuk mengetahui anak tuh, Pak. Nah, hasilnya dia itu harus masuk ke SLB. Tapi ketika mengobrol dengan orang tua tidak menerima Bapak dan tetap ingin bersekolah di sekolah kami. Namun masalahnya karena memang sekolah kami belum mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran inklusi ya Pak. Jadi masih bingung bagaimana memberikan materi atau bagaimana perlakuannya untuk anak yang berkebutuhan khusus Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nita. Selanjutnya mungkin saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber kita untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini Ibu Is, ya. Bu Rini, Bu Nita, ya. Bu Is dari Sukabumi. Saya juga dulu pernah tinggal lama di Sukabumi. Bahkan istri saya pernah jadi kepala SLB di Kabupaten Sukabumi, SLB Handayani, ya. Saya juga pernah jadi kepala sekolah di sana, ya di Sukabumi. Dulu nggak kenalan ya, sama-sama orang Sukabumi. Baik, ini sebetulnya tadi sudah dijawab ya. Pertanyaannya mudah, minta dikirim materi, berarti nggak usah dijawab tadi, sudah dijawab oleh panitia. Terima kasih Bu. Tapi hanya ucapan salam kenal aja. Karena sama-sama dulu saya pernah lama di Sukabumi dari mulai tahun 70 sampai tahun 2001 di Sukabumi. Berikutnya Ibu Rini Tuslina dari SDN Cikijing 4. Ya, apa perbedaan ULD dan SLB? Ya, mohon jelaskan. Jangan sampai nanti kita menganggap bahwa ULD itu adalah SLB. Jadi Ibu yang akan hati, Ibu Rini ya. Kan kita ada lembaga pendidikan, ada lembaga pendukung pendidikan. Itu kan sudah beda ya. Sekolah adalah lembaga pendidikan, ULD adalah lembaga pendukung pendidikan. SLB adalah satuan pendidikan ya, khusus ya, yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkhusus. Itu berarti jalurnya jalur formal, kemudian jenisnya jenis pendidikan khusus, satuan pendidikannya mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Di SLB melaksanakan pembelajaran. Di ULD tidak melakukan pembelajaran. Tapi ULD memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran. Fasilitasi itu berarti ketika harus bagaimana gurunya nih belum memahami cara melayani pembelajaran yang terbaik. Nah, itu difasilitasi ULD dengan mengadakan pelatihan ya,
mereka meningkatkan kompetensi, BIMTEK dan sebagainya. Ya, itu ULD. ULD juga nanti bisa mendukung kekuatan, mendukung profesional dalam artian ULD itu ketika peserta didik di SD, SMP ya, atau SMA ini butuh alat-alat terkait dengan sarana-sarana, maaf misalnya kursi roda dan sebagainya. Nah, itu kan Pemda menganggarkan ULD itu adalah bagian dari mulai menganalisis kebutuhan. Berapa peserta didik di sekolah mana, kebutuhannya apa, dilakukan asesmen sehingga akan diketahui kebutuhan-kebutuhan yang harus diberikan kepada mereka. Jadi sekali lagi ULD itu adalah sistem dukungan. Jadi bisa mendukung SLB, bisa mendukung sekolah umum, sekolah kejuruan. Jadi di ULD tidak ada pembelajaran, tapi kalau untuk terapis bisa. Itu bedanya ya. Jadi kalau SLB adalah menyelenggarakan pendidikan, kalau ULD mendukung penyelenggaraan pendidikan. Jadi sistem dukungan. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami ya. Nanti tugas pokoknya sudah jelas, ada layanan-layanan. Justru itulah bedanya antara ULD dan SLB. Jadi ketika ULD menyelenggarakan pendidikan, nah itu berarti kan sudah bukan tugas pokoknya. SLB menyelenggarakan pendidikan, tugas pokoknya. Ya. Kalau ULD mendukung penyelenggaraan pendidikan. Mungkin mudah-mudahan Ibu Rini jadi paham ya. Nanti kalau belum paham aja nanti japri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nita Aprilani. Tadi dari mana Bu? Dari SMP 4, Bapak. 4 Majalengka ya? Iya. Iya. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang ABK, anak kebutuhan khusus ya, mungkin memang sekarang tidak lagi dikotomi bahwa ABK itu harus ke SLB. Ya, makanya sebaiknya dokter itu ahli-ahli tidak menyarankan ini sekolah kemana. Sebab sekarang itu di sekolah umum, sekolah kejuruan juga sudah punya kewajiban untuk menerima itu. Ya. Jadi artinya yang dilakukan itu berkonsultasi dengan orang tua, coba lakukan asesmen medis atau asesmen psikologis. Ya. Ini keterlambatannya karena apa? Ya. Atau ibu juga bisa melakukan asesmen fungsional. Ya. Nanti bisa belajar. Ya kan memang sekarang tadi menyebutkan belum memahami alatnya. Nanti ada Ibu Yu yang mungkin akan menjelaskan. Ya. Atau ke depan kalau sekolahnya betul-betul ingin proaktif inklusif bisa mengundang kita untuk berbagi praktik baik. Dan juga bagaimana menyiapkan untuk itu. Ya. Tapi ini sudah menjadi bagian penting. Jadi ABK atau PDBK itu atau PDPD itu bisa masuk ke sekolah umum atau ke sekolah kejuruan atau ke sekolah luar biasa. Nah, ini penting sekali, observasi penting dilakukan, betul. Jadi kita mengobservasi mereka sehingga diketahui ya, di mana dia punya kelebihan, di mana punya kekurangan. Dan juga nanti dokter atau psikolog itu adalah bagian penting untuk juga menjelaskan mengenai disabilitasnya atau hambatannya atau labelnya mereka. Oh ini masuk tunagrahita atau bukan oleh kita kalau menentukan itu. Itu yang perlu dilakukan. Jadi tadi maksudnya mungkin ikut tes psikologi atau... Ya, hasilnya demensia si sedang atau apa itu Pak? Nah itu makanya Iya. ada nomenklatur ya, nomenklatur dari dokter itu yang mungkin harus dijelaskan, dipahami ya. Dia mungkin memiliki hambatan ini sedang itu dalam artian belum berat ya, tapi sudah masuk pada kelompok. Nah itu istilahnya demensia ya, Iya, demensia sedang. demensia sedang ya. Nah ini mungkin nanti juga harus dijelaskan demensia sedang itu misalnya itu kan di hambatan intelektual sepertinya ya. Jadi mereka memiliki hambatan intelektual. Nah justru nanti ini yang perlu dipahami kalau sudah tahu bahwa ini. Nah jadi bahasa medis itu kadang-kadang tidak bisa diterjemahkan ketika kita belum memahaminya dengan ini masuk disabilitas mana, apakah mental atau intelektual. Nah kita lihat juga sebab mental itu terkait dengan tadi psikososial dan juga yang disabilitas perkembangan seperti autis dan ADHD. Dia masuk autis bukan? Bukan Pak. Nah berarti masuknya itu adalah intelektual. Nah itu kita bisa menerjemahkan
dari hasil tes medis psikologis itu, oh anak ini masuk di kategori intelektualnya di taraf sedang, tapi tidak ringan ya. Kalau sedang itu misalnya ada sebutkan IQ-nya tidak? Tidak, Pak. Ya berarti tidak sekarang sudah ini. Jadi masuk kelompok itu kan biasanya ada berat, sedang, ringan atau ringan, sedang, berat ya. Nah, itu. Makasih. Jadi itu bagian nanti yang harus diadaptasi. Jadi ketika mereka itu demensia sedang kalau bahasa medisnya atau hambatan intelektual sedang ya berarti mereka perlu diadaptasi atau dimutasi itu secara menyeluruh. Sebab tidak akan mengikuti pembelajaran seperti anak-anak pada umumnya kan? Ya. Dia sudah sampai membaca, menulis, sudah sampai kemana? Kalau Usia di berapa tahun? kelas 1 SMP, Bapak, kelas 7. Kelas 7 ya. Nah, Iya. ini yang ketika kita asesmen medis, lihat di CP-nya atau di KD ya. Nah, teskan ke mereka. Jadi kita buat instrumen sendiri ya atau tes, mereka tuh mampunya di mana? Ketika dia bisa di fase D ya, ternyata tidak mampu. Nah, itu kan harus ada lintas fase ya. Nah, itu bisa nggak dia di fase D? Belum, Bapak. Belum. Nah, itu bagian yang harus diadaptasi atau dimodifikasinya secara menyeluruh. Itu diperbolehkan ketentuan itu. Itu diatur Bu di Permendikbud 48 dan di PP 13 silahkan dibaca ya. PP 13 2020 itu kita tidak menyalahi aturan sebab ini justru itu adalah bagian yang harus dipahami oleh guru-guru. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nita. Nah, Ya, nanti Bapak. kalau misalnya Terima ingin kasih. tahu ya nanti banyak literasi atau kalau mau nanti bisa kirim peraturan-peraturannya, silakan saja kan. Nanti di PPT ada nomor WA saya. Terima kasih. Ya, siap Bapak. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Bapak. Mengingat banyak sekali atau luar biasanya antusiasme dari para peserta kita hari ini, masih banyak yang raise hand Bapak. Jadi saya akan mohon izin untuk membuka kembali untuk termin kedua untuk 3 orang penanya. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Rini Tuslina, silahkan Bu. Ibu Rini disilakan. Bu Rini tadi sudah Bu, sudah nanya di Bu Rini dari SDN Cikijing 4. Oh, belum ini ya, belum lower hand ya. Ya. Ibu Enoi sudah belum? Belum ya, Bu? Belum. Silahkan Bu Enoi. Sebentar saya. Ya. Sebentar. Ya, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, saya Noi Nur Hasanah, Kepala TKIT Al-Farisi di Majalengka. Kebetulan memang kami membuka inklusi ya, kelas inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tahun ini pun ada anak inklusi ADHD begitu. Yang ingin saya tanyakan itu karena memang untuk di pendidikan anak usia dini itu terkait dengan kurikulum khusus untuk anak-anak ABK ini gitu. Karena selama ini kita hanya kurikulumnya lebih ke titik beratnya ke kecakapan hidup mereka yang memang kita bekerja sama dengan psikolog sekolah begitu. Jadi dari mulai awal mereka mendaftar ke sekolah itu kemudian kita melakukan tes tumbuh kembang. Memang dari awal wawancara juga kita sudah mengetahui nih kalau anak ini ada indikasi ke ABK-nya, maka kita teruskan dengan psikolog sekolah, kemudian juga rekom dari psikolognya itu memang kalau di kita memang harus terapi terlebih dahulu gitu. Kalau memang tidak memungkinkan ya nggak bisa diterima di sekolah kita. Yang mungkin buat saya sebagai kepala sekolah itu peminat untuk memasukkan anak inklusi itu banyak. Cuman ketersediaan GPK-nya kita gitu dengan kualifikasi yang
memang mumpuni di bidangnya gitu. Selama ini pun kita guru-guru GPK itu adalah guru biasa gitu dari berbagai bidang studi yang memang mendapat bimbingan dari psikolog kita gitu. Pernah sekali mendapatkan guru khusus yang dari SLB itu ya hanya setahun berjalan lah begitu ya gitu. Jadi terkait dengan kurikulumnya sendiri mungkin kita masih kesulitan gitu yang cocok untuk berbagai jenis ABK-nya ini gitu. Barangkali mungkin Bapak mempunyai kurikulum khusus untuk ABK di tingkatan anak usia dini. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin untuk termin ini tidak bisa 3 orang penanya. Mohon maaf karena waktu. Saya berikan kesempatan terakhir untuk Pak Ferry Patriana. Silakan. Ada suaranya? Pak Ferry masih di mute. Sudah bisa Pak? Oh ya, izin bertanya Bapak dan Ibu moderator, baik pun narasumber, ini terkait dengan pendidikan inklusi yang tadi dipaparkan secara luar biasa oleh narasumber. Ada hal yang ingin minta pencerahannya karena jangkauan ilmu saya mungkin belum begitu mendalam terkait dengan pendidikan inklusi. Ini terkait dengan untuk disabilitas yang biasa mungkin bisa dipahami, bisa diterima di pendidikan umum. Hanya andaikan misalkan ada peserta didik yang masuk kategori disabilitas intelektual dan masuk ke kategorinya berat, nah itu apa tidak kontraproduktif dengan capaian dari satuan pendidikan yang mesti standar kelulusan minimal ya yang mesti dicapai oleh setiap peserta didik ketika mau. Nah itu kan artinya si anak itu mesti memiliki standar supaya lulusnya. Terus pengalaman juga di sekolah kami ternyata kontraproduktifnya itu si anak justru ketika bergaul dengan yang lain meskipun pihak sekolah sudah memfasilitasi mendesain iklim yang baik untuk teman-temannya, tetap saja dalam pergaulan sehari-harinya itu yang berkebutuhan khusus itu terutama yang disabilitas intelektual itu banyak tekanan, akhirnya nggak kuat juga gitu ya, akhirnya nggak kuat juga karena kan memang waktu pembelajarannya juga meskipun konteks materinya beda dengan yang umum tetap disatukan tempatnya, jadi akhirnya ya ada pembicaraan yang sedikit mengandung bullying, akhirnya ya peserta didik disabilitas tersebut memilih untuk keluar gitu ya untuk melanjutkan di SLB. Nah, apa tidak lebih baiknya melihat dari pengalaman dan keadaan di lapangan tersebut jika untuk kategori disabilitas yang berat itu memang rujukannya mungkin alangkah baiknya dimasukkannya ke SLB bukan untuk ke sekolah umum gitu maksud saya tuh. Ini mohon pencerahannya Pak, barangkali saya kurang memahami inklusivitas dari disabilitas yang intelektualnya memang kategorinya berat. Karena memang sulit sekali untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru gitu. Jadi akhirnya tekanannya tekanan yang luar biasa dari segi sosial dan mental mereka, kasihan juga. Terima kasih, itu saja mungkin mohon pencerahannya Bapak narasumber. Iya, baik, terima kasih Pak Ferry. Disilakan langsung kepada Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari 2 penanya kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nuyi Nur Hasanah dari TK Pareji Majalengka. Ya. Dulu ketika belum kurikulum merdeka kan Ibu ada Permendikbud 146 ya Bu ya. Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD 2013. Di sana dibunyikan bahwa
kurikulum PAUD, mengingat masyarakat itu yang beragam dan sebagainya, disangkan secara inklusif. Jadi memang PAUD itu banyak sekali berbagai pedoman-pedoman dan juga buku-buku yang untuk memberikan kejelasan tentang inklusif. Nanti kalau Ibu Nur Hasanah ini mau buku-buku tersebut, ya ada yang dalam bentuk link, nanti bisa japri, bisa saya kirim gitu. Sebab Terima kasih Bapak. ya, buku-bukunya itu betul-betul mengawal untuk PAUD inklusif. Nah, berikutnya tidak ada kalau di sekolah maaf di TK berarti kurikulumnya yang satu di TK tersebut. Sebab ketika menggunakan kurikulum khusus itu kan untuk di TKLB, di SLB. Justru kan apalagi ini belum ke pembelajaran ya, baru perkembangan. Justru itu adalah peluang besar ketika penyandang disabilitas itu masuk di TK. Jadi lebih awal bisa diintervensi atau diterapi. Karena memang baru tahap perkembangan. Jadi asesmen itu hanya fokus pada perkembangan, tidak seperti di SD kan ke pembelajaran. Justru ketika perkembangan itu ada beberapa hal yang nanti perlu untuk diintervensikan, jadi diketahui, oh anak ini perkembangannya terhambat dalam bicara dan berkomunikasi dan berinteraksi, juga fisiknya dan sebagainya, atau juga lambat bicaranya. Itu adalah peluang emas untuk dilakukan terapi-terapi. Jadi betul ya, terapi-terapi atau intervensi dilakukan ya, mungkin kalau terapi kan bisa oleh ahlinya ya, itu adalah peluang yang besar di PAUD. Justru PAUD itu ke arah sana ya, bukan ke pembelajaran yang